Ini bisa cerita dong, meskipun sudah pernah dicerita di tempat lain, bagaimana ceritanya tiba-tiba Uni tahu bahwa sertifikat-sertifikat itu sudah berpindah tangan, sudah beralih kepada orang lain dan bukan lagi menjadi sertifikat atas nama keluarga Nirina, dan apa yang Anda lakukan begitu tahu bahwa itu sudah beralih menjadi orang ketiga? Silakan, Uni. Jadi memang ini melalui proses yang sebenarnya kita sudah mengetahui mengenai hal ini tuh dari kurang lebihnya 2 tahun yang lalu. Ya, gimana itu? Tapi memang pada dasarnya awalnya kami melalui proses apa ya istilahnya secara kekeluargaan lah gitu. Jadi di awal saya mulai tahunya itu semenjak ibu saya meninggal. Jadi Ya. sebelum ibu saya meninggal itu memang ibu saya pernah mengucap bahwa ini surat ada apa hilang gitu kan, dan tapi udah ini lagi diurusin gitu. Tapi kan memang ibu saya ini adalah tipe ibu yang mandiri, yang memang istilahnya tidak mau merepotkan anak-anak, dan memang anak tunggal yang biasa melakukan apa-apa sendiri gitu loh. Dan waktu itu kita begitu ibu saya meninggal, terus kemudian saya juga mempertanyakan kan gitu kepada asistennya ini gitu. Saya klarifikasi ya, kembali lagi ya, ini asisten tuh maksud saya adalah asisten ya, beda dengan PRT, tapi ini adalah asisten yang memang menangani urusan rumah tangganya ibu saya gitu. Jadi ibu saya punya beberapa bisnis seperti kosan dan yang lain-lain itu gitu, dan dia merupakan asisten ibu saya. Dan waktu itu begitu ibu saya meninggal, otomatis kan kami kakak beradik mendudukan dia untuk menanyakan apakah ibu saya ada perihal yang belum terselesaikan, kayak misalnya ada utang atau apa yang harus kami selesaikan gitu kan. Tapi terus kemudian dia bilang, oh enggak ada utang apa sama sekali gitu. Oh ya udah bener ya, jadi kita nggak ada yang harus kita selesaikan. Oh nggak ada. Terus kemudian baru kita berapa bulan kemudian kita juga baru enggak, karena kembali lagi kakak saya tuh ada yang satu di Bali, kakak saya satu lagi ada di Malang gitu. Jadi kami memang masing-masing gitu kan. Sampai akhirnya kita menanyakan kembali gitu, tadi dulu deh, perasaan waktu itu kita, mama pernah bilang lagi ngurusin surat tanah ya, kok nggak ada kabarnya ya gitu. Dan ini kalau nggak salah juga pernah bilang ada surat wasiat gitu, tapi mana ya gitu. Terus saya tanya lagi lah kembali ke Riri itu, nanyakan bahwa ini kalau memang ada surat wasiat kok notarisnya nggak datang ke kita gitu. Itu satu. Terus yang kedua, surat yang lagi diurus bagaimana kelanjutannya gitu. Oh tenang semua lagi diurusin, semua udah mau selesai kok segala macam. Sampai akhirnya kita cari tahu, akhirnya kakak saya pergi sendiri juga ke BPN untuk mencari tahu itu semua gitu. Untuk waktu itu karena jadi kita tuh kan udah tinggal di komplek ibu saya ini udah lama ya, dari semenjak saya juga TK gitu. Jadi uh, terkadang tuh banyak sekali ada orang-orang yang nge-WhatsApp atau ngirim surat kaleng gitu, bahkan untuk ngasih tahu bahwa istilahnya ini kamu hati-hati deh sama asisten ibu kamu gitu. Tapi kan kita nggak pernah ada pikiran macam-macam gitu ya. Jadi kita nggak pernah pikiran tidak baik terhadap orang lain. Jadi kayak ini kenapa ya? Ya sudahlah gitu. Sampai akhirnya kemudian ya kita mempertanyakan. Sampai ada yang surat kaleng juga bilang bahwa kamu cek deh surat-surat kamu. Kemarin itu tanah ibu kamu tuh udah mau dijual dan itu udah atas nama dia. Tapi kok orang makin banyak ya suara-suara kayak gini. Akhirnya benar kakak saya pergi sendiri ke BPN untuk ngecek. Jelang beberapa hari kemudian ternyata kita mendapatkan jawabannya gitu loh, bahwa oh kok ini surat atas nama orang lain gitu loh, atas nama si mantan asisten ini. Akhirnya makanya kita dudukin, kita tanya gitu, ini bagaimana kejelasannya, dan itu pun dia mengatakan oh saya tidak tahu apa-apa, wah ini saya dijebak nih, kenapa ya kok jadi atas nama saya, mama waktu itu pernah ngambil KTP saya gitu, oh dibawa ke notaris ini kali makanya diganti nama saya, itu alasan dia gitu. Dari situ baru kita tar dulu deh, kalau misalnya mama mau ngapain pakai nama dia gitu loh, apapun alasannya itu kan masih ada kita gitu. Dan kalau sudah beralih juga kan harusnya ada tanda tangan dari ahli waris, suaminya atau segala macam, tapi none of us, tidak ada di antara kita yang pernah menandatangani surat apapun gitu. Jadi barulah dari situ kita kebongkar, dan di awal tetap kita masih mengusahakan untuk menyelesaikannya secara kekeluargaan gitu. Jadi kayak ini gimana? Oke, gini deh. Kita nggak mau ribut-ribut, pertanggungjawaban kamu apa? Terus dia bilang,
aduh nih saya nggak tahu nih, berarti ya saya suruh deh notaris itu ketemu. Akhirnya ya udah kita rebukan lagi sama notaris tidak mengakui apa-apa. Akhirnya dibilangin dibuat lagi satu figur fiktif lagi gitu, kayak ada satu figur yang datang untuk mengatakan bahwa ini yang nyelesain suratnya ibu kamu tuh dia gitu. Kalau saya sebagai notaris hanya menandatangani atau bikin surat kuasa katanya gitu. Oke, mana surat kuasanya? Kemudian surat kuasanya ditunjukkan ke kami pun juga pas kami lihat kakak beradik pasti langsung tahu lah bahwa tanda tangan itu tidak benar adanya gitu kan. Baru akhirnya kami telusuri lagi, barulah akhirnya kebongkar bahwa ya itu tadi kan surat udah atas nama orang lain, terus figur ini juga palsu gitu. Ya udah akhirnya karena sudah semakin besar dan sudah semakin apa ya, kayaknya kami terlalu tidak mengerti gitu, karena ini udah kayak film gitu, kayaknya apaan sih kok ada orang lagi baru. Udah deh, daripada kita juga salah secara hukum. Dari situlah saya konsultasi bersama pengacara, dan kemudian hasil dari konsultasi itu akhirnya kita laporkan, dan ya udah inilah kita jalankan, kita proseskan gitu. Jadi biar ini tidak salah secara hukum gitu, kita menjalankannya benar. Walaupun di awal tetap kami berusaha untuk menyelesaikan secara kekeluargaan, tapi tidak dari mereka respon yang sama gitu. Jadi ada pengajuan katanya cicilan, tapi dari sekian rugi yang kami dapatkan, cicilannya 2 juta per bulan, itu kan mau berapa ratus tahun untuk dibalikin gitu. Iya. Jadi jarak antara kasus ini terungkap dengan lapor ke Polda Metro Jaya berapa lama ini? Kalau secara waktu kami menangani ini sendiri kurang lebihnya setahun lebih ya, hampir setahun setengah. Ya, sampai akhirnya kami ajukan laporan, itu semua berprosesnya kurang lebih 6 bulan ya, Ruben ya. Itu ada proses 5 bulan. 5 bulan ini juga ada proses PPKM darurat. sama PPKM darurat itu. Ya.